Ya, teman-teman semuanya, akhirnya kita bisa mengundang Guru Gembul lagi di Ngaji Roso. Terima kasih Pak Guru sudah meluangkan waktu kembali. Sama-sama. Oke, Pak Guru, kapan hari itu kan Pak Guru sempat memberikan banyak himbauan gitu ya kepada Baraya gitu ya untuk aktif kemudian melawan buzzer-buzzer, mafia-mafia, koruptor dan lain sebagainya gitu. Terus yang terbaru juga sekarang rame loh di medsos, Guru Gembul dicap sebagai anti-Islam, Iya, keturunan PKI, ya kan? Bahkan mau dibunuh karakternya. Gimana Pak Guru merespon itu semuanya Pak Guru? Kan nggak gampang juga ya dituduh, wah anti-Islam, keturunan iya, PKI, gimana tuh? sangat 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 tidak mudah, sangat tidak sulit, sangat tidak mudah menjalani itu dan memang menyakitkan karena masalahnya itu bukan hanya sekedar serangan secara verbal di media sosial gitu, enggak seperti itu, tetapi menyangkut hal yang jauh lebih banyak dan jauh lebih luas daripada itu gitu. Jadi ada upaya-upaya yang keras. Jadi em, ketika saya mengkritik pihak yang terlalu besar dan atau besar gitu, em, semuanya tuh mundur. Jadi sebenarnya misalkan kemarin kita mengkritik pesantren bukan dengan kebencian, kita mengkritik pesantren aja seperti apa adanya. Nah, semuanya tuh udah mundur karena ada intimidasi, karena didatangin, karena digeruduk dan sebagainya. Nah, bisa dibilang satu-satunya yang masih ada di posisinya itu ya saya. Iya. Saya nggak menemukan ada yang lain gitu. Jadi satu-satunya ya saya. Dan karena itu semua serangan itu diarahkannya kepada saya saja gitu. Ada serangan yang bersifat serangan kritik juga gitu, dan itu sangat tidak berbahaya dan itu adalah bagian dari dialektika, bagian dari dinamika berpikir dan bermedia kita. Ya, Kritiknya ya. ada yang seperti itu gitu ya, ada yang kritik data gitu, ada yang kritik apa. Tapi yang jadi masalahnya itu adalah bagian terbesar dari orang-orang yang menyimak itu tuh adalah orang-orang bernalar rendah gitu. Dan mereka tuh mudah sekali untuk digerakkan. Saya tuh Betul, coba betul. untuk menganalisis gitu melalui analisis media saya. Ada Enigma, kemudian ada beberapa yang lain. Jadi ternyata yang menyerang saya itu adalah yang nggak pernah nonton kanal saya gitu, tapi ngambil dari potongan-potongan dari video orang lain yang sudah ada framingnya gitu. Iya, iya. Makanya misalkan kritikan atau hujatan mereka itu adalah Guru Gembul bikin konten tanpa referensi gitu. Hmm, Saya itu adalah pionir konten kreator yang menampilkan referensi di betul, setiap betul. tampilannya. Tapi lah ini emang nonton atau enggak gitu ya. Atau misalkan Guru Gembul, pesantren dikritik tapi pemerintah nggak dikritik. Asli ini jadi orang-orang yang tidak nonton kanal saya digerakkan. Jadi dalam sebuah podcast misalkan saya menemukan di media analisis itu yang eh, yang mengkritik dan menghujat itu katakanlah misal 50% gitu. Nah, ternyata 69% dari 50% itu adalah buzzer, bot serangan, Oh, dan kolom komentarnya tuh template oke, sama oke, tetet oke, itu oke. aja gitu. Jadi tidak ada isinya gitu. Nah, tapi ini tuh maksudnya ada orang di belakang, ada orang besar di belakang yang memang melakukan serangan. Dan karena itulah maka saya pikir saya membutuhkan penegasan kepada para penonton bahwa kita tuh sekarang sedang berhadapan dengan mafia yang sangat besar gitu. Yang kepentingan-kepentingan mereka tuh kayaknya terganggu gitu. Jadi saya mengajak perubahan dan hakikatnya segala sesuatu yang ada di dunia itu berubah dan harus berubah, beradaptasi. Kalau ada lembaga atau institusi atau pihak yang tidak mau berubah mengikuti zaman, satu-satunya alasan adalah karena mereka punya kepentingan Hmm, 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 hmm. dari kemapanan, kan begitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, mereka tuh bukan agamawan, mereka tuh mereka tuh hanya orang-orang yang menginginkan dapat
Ya karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka tidak mau beradaptasi karena berpotensi bahwa mereka juga akan kehilangan itu, gitu. Kehilangan kepentingan itu. Jadi eh, karena ini bersifat sistematis, maka saya pengen ngajak orang-orang juga untuk lebih bergerak secara sistematis gitu, buat kemajuan bangsa ini karena mereka buzzernya besar dan sengaja bikin framing, sengaja bikin fitnah kepada orang-orang yang tidak pernah nonton kanal saya, tiba-tiba ikut nimbrung dan ngehujat habis-habisan, bikin opini besar, ya termasuk juga soal PKI gitu. Itu kan jelas jelas disengaja gitu. Kayak saya bikin video di sebuah museum pribadi, saya bikin video, saya mewartakan ini adalah peci PKI digunakan pada tahun sekian untuk melakukan propaganda sekian-sekian. Nah, ini bentuk pecinya. Saya begitu kan? Itu videonya. Video itu tidak diambil videonya, hanya difoto ketika saya menggunakan peci PKI itu dan kemudian dinarasikan inilah Guru Gembul sedang membuka kedok aslinya. Nah, artinya orang itu tuh secara sengaja fitnah karena dia pasti udah nonton videonya kan, makanya dia bisa capture. Betul, betul. Nah, jadi nggak mungkin juga kalau agamawan atau orang yang disuruh oleh agamawan melakukan hal yang seperti ini. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang-orang agamawan tahu itu. Jadi saya pikir mereka tuh ya kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan yang besar dengan jalan yang tidak baik, dengan jalan yang haram, kemudian diusik. Makanya mereka kemudian marah-marah. Kelompok itu kalau misalnya setelah dianalisis, kira-kira apa detailnya gitu, kira-kira? Detailnya gimana? Ya, kelompok yang ditengarai oleh Pak Guru yang menggerakkan buzzer ini gitu. Enggak, saya nggak tahu karena musuh saya tuh banyak gitu. Jadi Karena semua orang dikritik gitu ya. iya. Nah, jadi Tapi yang paling parah memang pasca kritik pesantren itu ya Pak Guru ya? Sebenarnya 1 tahun ini kan, jadi sejak polemik dengan Mbak Alawi itu kan terus-terusan sampai sekarang. Jadi sepanjang itu tuh non-stop sebenarnya serangannya itu cuman membesar, menyusut. Nah yang kemarin itu membesar, memuncak. Sampai ada gerakan boykot, sampai ada ajakan untuk geruduk rumah, sampai ada ajakan untuk mematikan bisnis, segala rupa semuanya tuh ada upaya doxing juga. Jadi segala cara yang haram mereka lakukan, makanya saya yakin mereka tuh bukan kelompok agamawan, atau setidaknya mereka mengaku sebagai agamawan tapi bukan beragama, karena ya nggak mungkin kalau agamawan nggak mungkin mereka fitnah, nggak mungkin mereka framing, nggak mungkin mereka prasangka, nggak mungkin mereka mempersekusi, nggak mungkin mereka juga menebar fitnah kemana-mana, nggak mungkin. Mereka itu adalah kelompok-kelompok yang jahat sebenarnya, kelompok yang cuman karena mereka tidak tahu bahwa mereka jahat, jadi mereka mengira agama mereka yang menyuruh mereka melakukan hal seperti itu. Pakai jubah agama gitu ya. Dan ini cukup unik gitu, misalkan kritik mereka itu adalah Guru Gembul kenapa nyebrang bahas-bahas agama gitu. Ya agama itu kan harus dibahas sama semua orang kan. Dan yang lebih pentingnya adalah ketika saya bahas sains, misalkan ketika saya bahas sosiologi, ketika saya bahas konspirasi dan politik gitu, nggak ada serangan seperti ini gitu, serangan masif seperti ini. Jadi kalau saya bahas sains kemudian ada yang mengkritik, ya mereka mengkritik aja, mengkritik itu isinya, kontennya. Itu bagian dari dialektika ya. Bagian dari dialektika. Ketika saya bahas misalkan antropologi ya ada yang mengkritik. Ya, kemudian saya bantah lagi, tapi kritiknya itu adalah terhadap konten. Nah kalau ini tuh bukan, tapi sepenuhnya itu terhadap Guru Gembul sebenarnya siapa sih? Jangan-jangan dia antek PKI. Jadi semua hal yang berhubungan dengan pribadi gitu. Bahkan ada pimpinan ormas di Jawa Timur itu yang secara terbuka menjawab Guru Gembul. Dikira jawaban gimana, tapi karena jawaban cerdas ini gitu. Ternyata isinya ad hominem. Jadi ngebahasnya tuh sayanya gitu. Dan di kolom komentar, di narasi-narasi yang berbeda, yang dibahas tuh bukan konten sayanya, tapi sayanya gitu. Siapa dia sebenarnya gitu. Dia emang ngaji di mana?
Majiroso. Jadi emang pengen membunuh karakter Iya, Guru Gembul yang jadi bukan dianggap isinya, bukan yang dibahas, bukan isinya, tapi karakter sayanya gitu. ya memang Anda sangat mengusik ketentraman mereka sih ya. Jadi ketika kemudian nalar kritisnya masyarakat, nalar kritisnya umat itu coba dibangkitkan lewat konten-kontennya Pak Guru gitu. Jadi mereka kayak, waduh kalau gini diterus-teruskan bisa kehilangan pengikut ini saya. Tidak hanya Mbak Alawi, yang ekstremis-ekstremis itu kan juga Iya, sangat iya, terusik kan. mereka sangat terusik karena mereka hidup dengan membodohkan pihak lain. Nah, Jadi kalau ada pihak yang saya pinterin, mereka tuh panik. Kan mereka kelompok yang tuh, yang ya disitulah. kelompok yang blokir nomor HP saya juga gitu ya. Yang kelompok yang blokir. Itu kan mereka tuh mengharamkan orang untuk berpikir. Mereka justru mengajak orang untuk menghafal kata-kata yang dikeluarin sama patron mereka. Hafalin, Oke, bukan oke. diajak berpikir kritis, berpikir skeptis, nanya aja. Itu nggak dianggap beradab. Gitu. Iya. Nah, jadi mereka tuh sengaja emang untuk membodohkan, dan setelah bawahannya bodoh itu, akhirnya si bawahannya itu gampang ditipu, gitu. Kemudian setor uang ke mereka dan lain sebagainya. Nah, ini masalah yang besarnya itu, dan yang orang-orang bodoh itu ketika dia sudah dewasa, mereka juga tidak mau disadarkan bahwa mereka itu dibohongin. Karena kalau mereka sadar saya dibohongin, ya kesimpulannya saya bodoh selama ini, gitu kan. Dan ego mereka pasti akan berontak. Jadi akhirnya mereka tidak mau mengaku bahwa dirinya bodoh dan dibohongin, dan karena itu lanjut aja bahwa apa yang saya dengar selama ini itu adalah benar, gitu. Untuk menghadapi dan melewati doxing, pembunuhan karakter seperti itu kan bukan hal yang mudah. Gimana cara Guru Gembul melewati itu semuanya, dan bagaimana Guru Gembul memberikan pesan-pesan tertentu mungkin untuk keluarga supaya semuanya tetap stabil gitu. Itu kan kalau udah nyerang pribadi gitu, pembunuhan karakter itu bener-bener menyakitkan sih. Itu Betul. gimana tuh? Saya nggak punya nggak punya taktik dan strategi perlawanan, ya karena saya sendirian gitu. Jadi pihak-pihak yang semuanya setuju dengan saya, dan itu mayoritas, itu nggak berani melawan. Semuanya mundur kan. Jadi saya tinggal satu-satunya di sini. Jadi mereka cuman bergerak di belakang layar. Jadi misalkan ketika saya menyerang feodalisme, habis-habisan, terang-terangan, semua kan nyerang ke saya. Sebagian besar orang itu berpihak pada saya, tapi nggak ada yang berani ngomong. Mereka tuh hanya nitip di WA, Pak, saya dukung, terima kasih menyuarakan isi hati saya yang tidak. Atau kalau nggak gitu komen di komentar YouTube gitu ya, yang seperti itu. Instagram gitu. Dan tapi mereka juga sebenarnya bikin sebuah gerakan, dan ini yang kemarin saya ajak. Jadi semua netizen di Indonesia ayo bergerak. Nah, bergeraknya tuh diantaranya tuh apa? Misalkan ya, ini bukan saya yang ngajak, tapi saya juga mengajak ke arah ini. Jadi kemarin misalkan ada video-video dari agamawan yang dulu-dulu tuh diungkit-ungkit lagi, dinaikin lagi, diviralkan lagi. Itu adalah bentuk perlawanan masyarakat sebenarnya terhadap hegemoni dan otoritas ilegal dari orang-orang itu kan. Nah, makanya yang sekarang tuh video lama naikin lagi, video lama naikin lagi untuk membentuk. Jadi makanya saya bikin video yang kemarin itu, saya bilang yang diboikot tuh bukan stasiun televisi, yang diboikot tuh mereka. Masyarakat tuh ngeboikot mereka, cuman nggak ada yang bilang. Dan orang-orang itu sadar dan tahu, makanya mereka marah. Kalau misalkan mereka percaya diri dengan jumlah, mereka percaya diri dengan kekuatan argumentasi, mereka percaya diri dengan akses politik dan ekonomi. Kalau mereka percaya diri, mereka tidak akan seresisten itu. Tetapi perlawanan mereka yang membabi buta menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa mereka tuh sekarang mulai dikalahkan. Jadi mereka melakukan segala cara, termasuk yang haram-haram, untuk bisa mempertahankan eksistensi mereka. Itu makanya saya janjikan, entah bagaimana sayanya, tetapi ide-ide saya sekarang ini adalah ide yang akan dianut oleh masyarakat Indonesia 2-3 tahun ke depan. Saya yakinkan itu. Jadi buat para buzzer-buzzer, buat para orang-orang yang selama ini nyerang ke saya secara personal, saya kasih ultimatum lah. Di kanal ini saya kasih ultimatum. Dalam 2-3 tahun ke depan,
keberpihakan kalian itu akan dilecehkan, ditertawakan, dipermalukan sama orang-orang. Maka kalau mau tetap hidup dan bahagia, maka beralihlah ke dalam ajaran agama yang benar dengan cara beragama yang benar, yang tanpa menyakiti pihak lain dan tanpa merusak orang lain, merusak Dan karakter orang lain, membodohi orang lain. membodohi orang lain. Nah, kembalilah ke jalan yang benar atau kalian semua akan benar-benar semakin dikucilkan, semakin diboikot. Kenapa harus 2-3 tahun ke depan? Masyarakat mayoritas tuh mereka tuh punya stamina yang besar, tapi mereka nggak berani berkonflik. Berbeda dengan kelompok minoritas. Iya, Kelompok iya, iya, minoritas itu radikal dan selalu siap untuk bergerak, tapi stamina juang mereka tuh lemah. Jadi coba kasus Gus Dur. Kita ingat kasus Gus Dur. Gus Dur itu dihujatnya gila-gilaan pada waktu itu tuh, gara-gara liberal lah, dibaptis Iya, jadi iya, orang iya. Kristen lah. Saya ingat betul bagaimana hujatan itu. Tetapi tak lama setelah itu Gus Dur diangkat menjadi bapak bangsa, dianggap jadi guru bangsa, dianggap bapak toleransi, di semua yang menggunakan namanya sebagai validasi pernyataan itu benar-benar akan mujarab. Semuanya seperti itu. Karena apa? Ya karena kelompok-kelompok yang radikal itu adalah kelompok yang eksplosif, impulsif. Tapi namanya juga eksplosif, sebentar ledakannya. Udah itu ya turun lagi. Nah, sedangkan kelompok yang besar, yang mayoritas, mereka silence, mereka cari aman, mereka tidak mau berbicara. Tapi mereka tuh bergosip, mereka bukan konflik, mereka kontravensi. Jadi, ya hati-hatilah, udah kamu jangan ngikutin yang kayak gitulah, udah pusing. Saya berjumpa berkali-kali dengan tokoh-tokoh nasional, dengan para wartawan, dengan apa, dan mereka tuh selalu bilang, Pak Guru Gembul kok berani sih ngelawan mereka, kita mah males banget. Istilah males banget, jadi kebanyakan dari mereka tuh udah setuju dengan apa yang saya katakan dan kontra terhadap mereka. Nah, makanya gelombang besar ini akan tetap bertahan selama bertahun-tahun berikutnya. Sedangkan kelompok minoritas ini itu akan kehilangan staminanya dalam waktu dekat. Ini kasus terjadi di mana-mana, ini mirip kasus Ahok gitu kan. Iya. Ahok dibenci, udah itu ya sekarang dia dihormati. Iya, gitu. benar. Sedangkan yang membencinya sekarang tidak memiliki kredibilitas lagi gitu di ruang publik. Iya, saya Pak Jokowi awal-awal ya. Nah, gitu. Ya. Iya. Tapi akar ya, kenapa kemudian masih banyak ya mereka yang kemudian mengimani Islam radikal seperti itu tuh menurut Pak Guru akarnya apa? Karena aku juga pernah ya masuk ke lingkungan mereka dulu waktu masih sekolah gitu ya. Terus kemudian sering ustadz-ustadz bilang, oh itu Ulil Absar Abdallah itu jil, dan lain sebagainya. Itu sudah akrab di telingaku kayak gitu-gitu. Sebenarnya akarnya apa Pak Guru? Atau mungkin karena mereka terlalu tekstual aja memahami kehidupan ini hanya dari oh ini terjemahannya ini itu atau gimana? Sederhananya karena mereka nggak baca. Jadi mereka digerakkan oleh pihak lain. Oh. Jadi sesederhana itu. Makanya yang head speak ke saya, coba nanti dicek komentarnya. Template, mereka tuh intinya nggak nonton aja. Nggak nonton apa yang saya katakan, dan kemudian mereka tuh hanya ngambil clipper-clipper yang ini, dan kemudian direaksi sama ketua-ketua makelar-makelar mereka, ya udah seperti itu. Nah jadi sedangkan dan mereka itu akhirnya jadi angin-anginan kayak Ulil Absar Abdallah. Lah kan kok jadi ketua PBNU? Ya tudingan liberal itu pada kemana sekarang ya jadi ketuanya? Atau kasus Anies Baswedan. Iya. Anies juga kan dulu tuh dituding liberal kan. Benar. Rektor Universitas Paramadina. Universitas paling liberal di Indonesia, mencetak kaum liberal bla 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 bla. Ketika Anies nyalon jadi gubernur, siapa yang mendukungnya? Kalangan yang dulu menghujatnya. Jadi stamina Iya bener ya. Iya kan? Betul persis. Paradoks banget sih itu, bener. Ya karena mereka tuh tidak punya pikiran, mereka hanya nungguin digerakkan sama pihak lain. Jadi ada yang mengatakan Anies itu adalah kelompok liberal. Ya oke.
Terus besoknya Anies itu adalah Imam Mahdi, ya mereka juga ikut hore gitu. Jadi ya buih di lautan. Mereka seperti buih di lautan. Iya sih. Pendukungnya emak-emak jilbabnya besar-besar gitu kan ya. Tapi gini Pak Guru, yang terbaru seperti mungkin itu bagian dari fragmentasi gerakan untuk kemudian melawan pembodohan-pembodohan itu tadi kan banyak ya video viral seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, misalnya kayak videonya Kiai Haji Ahmad Fauzan, Ketua PCNU Semarang gitu ya. Kita ini sebenarnya nggak dijajah sama Cina, kita nggak dijajah sama Amerika, tapi kita benar-benar dijajah sama bangsa Arab. Kita itu kalau di Jawa itu nggak kenal yang namanya akhi, ukhti, ya nggak kenal Habib, kenalnya ya Lek Lutfi, Pak D Lutfi dan lain sebagainya. Kayak gini tuh aku melihat komen itu rata-rata pada serempak semuanya, setuju, 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 setuju semua. Itu mungkin sebagai indikasi 2-3 tahun yang disampaikan Pak Iya, Guru tadi ya. makanya ini video ini silahkan di save Mm-mm. dan lihat apa yang terjadi di masa depan. Jadi saya juga ngomong sama Kang Ferry Irwandi kan kemarin. Kang Ferry itu bertanya, gimana kalau seandainya opini guru gembul yang kalah? Saya bilang opini saya itu mustahil kalah Mm-mm. karena bukan saya yang membawanya. Tapi ini adalah nafas zaman, ini adalah keniscayaan dalam perubahan. Siapapun yang ingin mempertahankan status quo-nya, dia akan dilindas oleh zaman. Dia akan dipermalukan sebagai orang ketinggalan zaman, sebagai orang yang radikal, dan dia tidak akan memiliki tempat. Nah, jadi saya ada di posisi itu dan tetap ada di posisi itu. Dan kelompok-kelompok yang gitu itu adalah kelompok yang mungkin dalam waktu dekat juga akan berpihak pada saya. Bisa jadi. Karena bagaimanapun juga orang itu kan level kesadarannya kan bertumbuh ya Pak Guru ya. Iya. Seperti case yang disampaikan di awal tadi gitu. Aku juga meyakini sih hal itu gitu. Jadi udah nggak laku lagi gitu. Kayak sekarang tuh coba kita lihat ya medsos, misalnya kayak orang lagi baca sholawat, ibu-ibu. Terus sambil tangannya dicelupin ke botol air. Sambil ngambil uangnya. Oh, itu hal-hal kayak itu tuh banyak sekarang. Dan Iya. dibully kan sama netizen. Iya. Dibully. Jadi praktek-praktek yang semacam itu tuh jadi bahan bulian. Jadi zaman tuh sudah berubah dan karena itu saya ngajak setiap orang untuk beradaptasi bahkan melampaui penyesuaian diri. Tapi saya tuh mempopulerkan upaya untuk mendahului zaman. Orang-orang seperti Gus Dur itu kan orang-orang yang mendahului zaman. Dia dikenal orang setelah dia meninggal. Kebaikannya dipahami orang setelah dia meninggal. Dan ini kita menemukan banyak sekali contoh-contoh orang seperti ini gitu. Tan Malaka. Suaranya lebih didengar setelah dia meninggal daripada atau misalkan Karl Marx. Mati duluan baru bukunya laku gitu. Lebih nyaring justru ketika udah meninggal ya. Iya. Jadi kutipan-kutipan Gus Dur tuh lebih kita terima sekarang daripada zaman dulu tuh, dan coba bandingkan dengan lawannya. Ya katakanlah Habib Rizik. Siapa yang mau mengutip pendapatnya sekarang? Iya. Nggak ada ya. Kayak nggak usah jauh-jauh. Kapan hari yang Cak Nun tuh dihujat orang se-Indonesia gitu kan? Gara-gara Fir'aun. Iya. Sekarang siapa yang terbukti ya? Cak Nun dulu mengatakan Jokowi itu Fir'aun dan dihujat habis-habisan. Wah bener itu parah tuh. Sampai dipaksa minta maaf kan ya. Iya. Dan akhirnya memang minta maaf kan. Maaf. Tapi dengan elegan cara minta maafnya. Dan sekarang orang-orang tahu bahwa perkataan itu tuh gak salah-salah amat. Ya perkataan itu salah karena Pak Jokowi bukan orang Mesir kuno dan dia bukan. Ya kita pada bagian-bagian itu. Tetapi masalah opini yang berkembangnya itu adalah jadi